Perjalanan hukum Nikita Mirzani kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Agung resmi menolak permohonan kasasi yang ia ajukan. Putusan tersebut membuat vonis 6 tahun penjara yang sebelumnya dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta tetap berlaku dan kini berkekuatan hukum tetap. Selain menolak kasasi dari pihak Nikita, Majelis Hakim juga menolak permohonan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Dengan keputusan tersebut, hukuman 6 tahun penjara serta denda Rp1 miliar yang berkaitan dengan perkara pelanggaran Undang-Undang ITE dan tindak pidana pencucian uang kini menjadi ketetapan hukum final. Menanggapi kabar tersebut, kuasa hukum Nikita, Galih Rakasiwi, memilih bersikap sangat hati-hati dan tidak memberikan komentar lebih jauh. Ia menjelaskan bahwa tim hukum masih menunggu salinan resmi putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia sebelum menyampaikan sikap atau langkah lanjutan. Sikap bungkam ini dinilai sebagai bagian dari kehati-hatian profesional karena tim hukum perlu mempelajari detail amar putusan secara menyeluruh. Hingga saat ini, belum ada pernyataan langsung dari Nikita terkait keputusan tersebut. Kasus hukum yang menjeratnya sendiri diketahui berawal dari konflik panjang dengan Reza Gladys yang kemudian berkembang menjadi perkara pidana serius dan berujung pada putusan hukum tetap. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kasasi Aminiki ditolak. Udah ketebak dalam hati aku bakalan ditolak lagi. Taulah hukum di Konoha ini. Kemarin banding, ditambah. Ini kasasi ditolak. Pokoknya di Indonesia ini kalian jangan coba berani-berani untuk speak up, membela kebenaran. Ujung-ujungnya kalian yang dipenjarakan. Contoh ini, Aminiki. Ini jadi pelajaran buat kita. Jangankan yang berani speak up. Ada kasus kemalingan, jelas-jelas ada buktinya, si korban yang dituntut. Padahal si korban ini kemalingan. Sekarang lu ada duit, lu aman. Hukum, duit yang mengatur. Mahkamah Agung telah membuat keputusan menolak kasasi Nikita Mirzani kemarin, Jumat 3/3/2026 yang telah diajukan Nikita sejak Desember 2025 atas kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang gegara kasus dengan Dr. Reza Gladys yang bermula dari ancaman dan permintaan uang senilai 4 miliar terkait ulasan produk skincare. Hal itu membuat putusan hukuman 6 tahun penjara dari Pengadilan Tinggi dikuatkan. Nikita kemungkinan akan mengajukan upaya hukum terakhir, yakni peninjauan kembali. Hal itu dikatakan pengacaranya beberapa waktu lalu. Bagaimana pendapat kalian tentang berita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Kasasi Nikita Mirzani ditolak. Sebenarnya ini sangat mudah ya diprediksi karena tingkat banding juga malah ditambah hukumannya kan. Jadi saya sendiri sudah lama, bahkan sebelum putusan memprediksi bahwa diputus bersalah. Bahkan mohon maaf, nanti gugatan perdata terhadap RG, ya saya memprediksi ini juga ditolak. Ada hal yang sebenarnya menurut saya esensi dari pihak Nikita Mirzani adalah bagaimana dia yang tahu tentang produk RG yang katanya bermasalah secara hukum, ini saja fokusnya untuk dilaporkan ya kepada pihak yang berwenang. Fokus ini saja untuk memukul balik lawannya. Kasasi yang diajukan oleh Nikita Mirzani resmi ditolak. Artinya hukuman 6 tahun penjara yang sebelumnya 4 tahun dalam kasusnya yang melibatkan Reza Gladys tetap berlaku. Pertanyaannya sekarang, kenapa kasasi bisa ditolak dan apakah masih ada harapan bagi Nikita Mirzani? Banyak orang yang mengira kasasi adalah kesempatan untuk mengulang sidang dari awal. Di tingkat kasasi, Hakim Mahkamah Agung tidak lagi memeriksa saksi, bukti, atau fakta baru. Hakim hanya menilai satu hal penting, apakah hakim di pengadilan sebelumnya salah menerapkan hukum atau tidak. Ada beberapa alasan kenapa kasasi bisa ditolak. Pertama, Mahkamah Agung melihat tidak ada kesalahan hukum dari pengadilan sebelumnya. Jika dianggap sudah menerapkan hukum dengan benar, maka MA tidak punya alasan untuk membatalkan putusan. Kedua,
Mahkamah Agung bisa saja sependapat dengan putusan banding. Artinya menurut MA, pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim banding sudah tepat dan dalam kasus Nikita, kasasinya langsung ditolak. Ketiga, banyak permohonan kasasi gagal karena argumennya hanya mempersoalkan fakta atau bukti. Padahal kasasi bukan tempat untuk memperdebatkan fakta lagi. Jika isi memori kasasi hanya berisi keberatan seperti hakim salah menilai bukti atau saksi tidak dipercaya, biasanya MA tidak akan mempertimbangkannya. Faktanya, kasasi memang sangat sulit dikabulkan. Hanya sekitar 11% permohonan kasasi yang dikabulkan. Sementara, lebih dari 60% justru ditolak. Artinya, secara statistik, kasasi memang bukan jalan yang mudah. Pertanyaan sekarang, apakah setelah kasasi ditolak, semuanya selesai? Tentu tidak. Masih ada satu langkah hukum terakhir yang disebut peninjauan kembali atau juga PK. Namun PK tidak bisa diajukan sembarangan. Harus ada bukti baru yang benar-benar belum pernah muncul di persidangan sebelumnya. Dalam hukum, bukti baru ini disebut novum. Tanpa novum, permohonan PK biasanya tidak akan diterima. Jadi secara hukum, kasasi memang membuat posisi Nikita Mirzani jauh lebih sulit. Namun selama masih ada kemungkinan bukti baru, pintu peninjauan kembali sebenarnya masih terbuka. Pertanyaannya sekarang, apakah novum bisa mengubah semuanya? Atau ini benar-benar babak terakhir dari kasus ini? Bagaimana menurut kamu tentang keputusan Mahkamah Agung atas penolakan kasasi Nikita Mirzani? Baca aja captionnya, ini tangisan Lemon ketika divonis 6 tahun dan denda subsidi 1M. Ya, salah bagian dia menangis aja. Abur tuai, dia dulu membuat banyak orang tua menangis ketika anak-anaknya dihina sama Lemon. Sekarang dia menangis meratapi nasibnya, ya. Saya kasih paham, bagi orang tuanya tentu sedih dan menangis ketika anaknya diajar sama orang ini. Sekelas pengacara Tony aja, ya, ditirukan gaya ngomongnya. Zaskia Gotik, tentu orang tuanya juga menangis ketika anaknya dibuka tentang pendidikannya yang tidak tinggi. Pak Ganjar, bagi saya pribadi, beliau sudah ketika menjabat jadi gubernur di Jawa Tengah, ya, saya kena dampak positifnya karena saya punya story masa lalu yang kurang well. Itu kan password dia kan, ya ini, ya. Dan saya melihatnya dari awal ini pasti orang akan masuk karena apa? Skill, ya, daripada pengacaranya si DRG, ya, dari versus pengacaranya si Lemon, ininya lebih smart pengacara DRG, ya. Nah, lagi coba deh ini buat kreak-kreaknya Lemon. Kalau kalian bisa flashback gitu ketika Lemon itu mengikuti persidangan, gayanya sok, ya, Putri Fir'aun lah, ini itulah, ya. Pertama waktu persidangan, aduh, dengan keyakinan penuh, style yang wow gitu, dia memperlihatkan tubuhnya yang seksi, ya, meski tidak alami, ya. Saya nggak masalah gitu, ya. Terus coba deh kalau bisa berpikir, masa ruang persidangan diinjak-injak seperti itu, istilah kata seperti itu, ya. Dia pernah berfoto sama Pak Prabowo Subianto, ya. Ketika kelakuan dia seperti ini, apakah Pak Prabowo akan malu? Iya, saya pastikan malu karena di era kepemimpinan Pak Prabowo sebagai presiden, ruang sidang ibarat kata diinjak-injak sama orang ini, ya. Nah, bolehlah dalam keseharian branded gaya elit, tapi jangan ya dik, jangan ya. Kalau bisa barang branded keseharian elit, otak juga ting itu, ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih.